Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kami di Balat Official Dasari. WhatsApp, gimana kabarnya teman-teman? Semoga diberi kesehatan ya teman-teman ya, diberikan kelancaran dalam rezeki. Kali ini saya sedang bersama dengan Mas Wisnu nih, teman saya dari tim Balat Official Dasari yang kemarin sempat hilang satu malam di Hutan Ngalijiwo teman-teman. Karena begitu banyak pertanyaan yang ada di kolom komentar channel YouTube kami, jadi kami sepakat dari tim untuk membuat vlog kali ini ya, malam ini, yaitu vlog mengungkap misteri tentang hilangnya Mas Wisnu di Hutan Ngalijiwo teman-teman. Mas Wisnu, ya. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah udah baik kan teman-teman. Udah memulai aktivitas seperti biasa belum mas? Udah mas, udah. Kemarin katanya sempat jatuh sakit juga karena udah hilang 1 hari ya mas. Iya. Oh ya mas Wisnu, karena begitu banyak pertanyaan ya mas Wisnu dari teman-teman kita di channel di Balat Official juga, terus banyak juga dari teman-teman saya juga nanya di WhatsApp itu hilangnya kenapa sih mas? Hilangnya di mana? Kejadiannya bagaimana Mas Budi, itu Mas Wisnu kenapa sih ya gitu, kok bisa hilang gitu. Begitu banyak pertanyaan teman-teman. Jadi mumpung kita bersama dengan Mas Wisnu, kita cobalah ya ungkap bagaimana sih ceritanya Mas Wisnu bisa hilang dan kejadian mistis apa aja yang Mas Wisnu alami ketika sedang hilang dan nggak pernah ketemu waktu kita cari gitu. Mungkin bisa langsung aja Mas Wisnu. Jadi pertama-tama nih mas ya, awal mula kita mau explore itu biasanya kan saya sama kakak saya terus keluarga lah, intinya saya minta izin minta izin ke keluarga untuk ya diberi kemudahan, diberi kelancaran pas kita explore. Nah pas kita explore tanggal 27 Agustus 2020 itu saya nggak izin sama orang tua mas, nggak izin. Iya, nggak izin. Nah pas itu juga badan saya itu kurang enak badan mas. Oh berarti kurang fit gitu? Iya kurang fit, cuman saya memaksakan untuk ikut explore. Soalnya saya udah janji sama tim, kalau nggak ikut kan kesannya kayak nggak enak sama tim gitu loh. Nah pas itu kita kan jalan ke Hutan Ngalijiwonya itu loh. Pas udah sampai di lokasi, saya itu badannya malah tambah kayaknya greges gitu loh mas, tambah gak enak banget tuh. Mungkin tambah mungkin efek benturan energi juga yang di sana gitu. Iya, tambah gak enak badan. Cuman saya diem, gak enak juga sama teman-teman, ntar kalau saya bilang malah nggak dibolehin ikut. Takut membebani. Iya, teman-teman membebani. Nah terus pas kita udah mulai pembukaan di situ, saya itu di situ malah tambah nggak konsentrasi buat lo mas. Konsentrasi juga tingkah laku saya juga mulai aneh. Iya emang waktu pertama pembukaan juga saya juga udah memperingati Mas Wisnu saya supaya jangan sok memberitakan ya gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah nonton videonya pasti tahu lah ya gimana polanya Mas Wisnu waktu pembukaan itu. Nah udah ngerasa nggak ngerasa aneh, terus nggak konsentrasi, udah nyampur jadi satu. Terus saya di situ tuh ngerasa nyesel mas, di situ tuh udah tambah nggak konsentrasi sayanya mas. Pas kita udah mulai jalan, nah saya lihat sekeliling itu tempatnya kayak nggak kayak kurang ekstrim lah, kayak tempat-tempat biasa kalau kita explore kan kayak di kuburan terus petilasan gitu kan ekstrim ya. Menurut saya itu di situ kurang ekstrim loh mas. Jadi saya cobalah meremehkan yang di situ loh, meremehkan. Nah pas kita explore kan saya di belakang sendiri kan, di belakangnya Mas Budi kan ya, teman-teman di depan, terus jalan pas di pohon yang besar itu loh mas, pohon pinus yang besar itu. Kita kan mau ambil alih jalan yang yang melompat itu loh, kita mau lompat. Yang waktu ada jurang sedikit di situ. Nah di situ tuh saya udah merasa
ngerasanya kayak ada yang bisikin suruh mundur lagi, suruh mundur, suruh pulang kayak gitu mas. Oh jadi kayak dengar bisikan gaib mungkin. Iya, cuman saya mengabaikan mas, paling apa Cuma perasaan saya aja gitu. Hmm. Terus kita explore di situ kan kita menemui pohon pinus yang besar itu ya mas ya. Nah di situ tuh saya udah agak kerasa linglung loh mas, udah kerasa agak linglung, terus juga udah ketinggalan jauh sama tim mas. Saya di situ tuh cuma melihat bayangannya mas Budi doang loh mas. Iya karena waktu itu saya paling belakang iya. Mas. Nah di situ saya berusaha ngejar. Cuman anehnya ya mas ya, kayak nggak nyampe gitu loh mas. Nah di situ kan ada pohon-pohon cemara yang kecil-kecil itu mas. Iya. Nah di situ kita mulai istirahat sejenak di situ. Istirahat sejenak. Nah cuman anehnya ya mas ya, tim itu di situ semua diem mas, mendadak diem di situ. Bentar, padahal waktu kita explore saya bersama tim ya, kita tuh nggak pernah berhenti mas. Nggak pernah berhenti, kita terus jalan. Setelah melewati pohon-pohon cemara itu kita terus jalan mas. Nah Mas Wisnu menemui hal lain berarti. Iya, menemui itu loh, mendadak semua itu tim istirahat sejenak, terus juga mendadak diem. Semua itu diem, nunduk semua mas. Mendadak diem, terus saya coba bicara sama Mas Bangun. Mas, kita udah agak pagi nih, mau pulang jam berapa? Cuman nggak ada yang semaur lah. Nggak ada yang nyaut. Iya, nggak ada yang nyaut. Diem, terus semua nunduk semua loh mas. Jadi pemikiran saya itu, paling mungkin dia pada kecapean aja daripada diem. Jadi saya mainan HP sendiri loh, mainan HP. Cuman udah lewat sekitar 1 jaman mas, sekitar 1 jam. Loh kok ini tim nggak pada mau pulang loh. Duduk semua loh, kan ibaratnya kan istirahatnya udah ya agak lama ya, otomatis kan udah selesai, maksudnya udah agak nggak terlalu capek banget. Udah sekitar 1 jam kita istirahat di situ. Lah kita itu mulai explore lagi loh mas, explore. Cuma semua pada diem mas, anehnya di situ mas, pada diem, nggak ada yang bicara. Biasanya mas Budi kalau pegang kamera kan sambil bicara gitu ya. Nah itu enggak mas, lurus terus explore ya di situ. Nah pas di situ itu saya mulai explore, terus kita ngelewatin pohon yang besar itu lagi mas, pohon pinus yang besar. Iya. Loh saya jadi mikir, loh tadi kok udah ngelewatin pohon ini, kok sekarang ngelewatin lagi gitu loh. Saya tanya lagi sama Mas Bangun, Mas Bangunnya nggak nyaut, cuma diem sama nunduk. Terus di situ tuh mas, saya ngerasa kita udah mulai explore lagi, Lah pas di tengah-tengah pohon pinus itu yang besar itu, saya ngerasa loh ini jalannya kok tambah lama banget ya gitu loh mas, tambah lama. Dan juga tim itu menuju sebuah gubuk mas, di situ mas, menuju ke sebuah gubuk. Nah pas anehnya itu ya mas ya, pas kita cek lokasi di situ kan sama sekali nggak ada gubuk ya mas ya. Nah saya kok malah di dalam batin saya loh mas, kok malah menuju ke arah gubuk ini loh. Padahal pas kita cek itu nggak ada gubuk loh. Gubuknya itu gubuk kuno lah mas, gubuk kuno. Juga dinding-dindingnya itu kayak ya tabak kayak gitu lah mas. Kalau zaman dulu kan bilik itu ya. Terus atapnya tuh pakai ilalang loh mas, masih pakai ilalang. Iya. Dan lantainya itu masih tanah, lantainya tanah. Iya. Tapi keadaan gubuk itu masih kosong apa udah berbangun nih? Kosong mas, kosong. Nggak sama sekali nggak ada barang-barangnya mas. Berarti cuma di gambaran saya cuma gubuk yang agak luas, lantainya tanah, dindingnya masih bilik, atasannya masih ilalang. Iya. Jadi kayak gubuk-gubuk mungkin kayak buat petani gitu, cuma yang kuno gitu ya mas. Bentar mas. Tadi kan Mas Wisnu bilang ya waktu melewati pohon besar
sama pinus sama pohon cemara yang kecil-kecil. Padahal di situ kita tim itu udah udah ngerasa kalau kita itu udah kehilangan Mas Wisnu gitu. Terus waktu Mas Wisnu telepon ke tim, waktu Mas Wisnu main HP tadi ya. Padahal kita itu di situ udah ngerasa Mas Wisnu udah hilang dan kita sedang mencari, dan saya udah juga bilang ke salah satu kru ya untuk menghubungi Mas Wisnu, tapi nomornya nggak aktif. Jadi yang jadi pertanyaan buat saya itu asal sama merinding. Yang explore bareng sama Mas Wisnu waktu itu tim yang mana kayak gitu loh. Padahal kita itu udah kehilangan Mas Wisnu dari pohon pinus yang besar itu dan cemara yang kecil-kecil itu, kita udah kehilangan Mas Wisnu gitu. Jadi saya sampai bingung nih. Mas Wisnu itu berarti bersama tim yang mana? Apakah ini tim dari mungkin ya ini sih menurut saya ya, ini apakah mereka dari bangsa jin dan bangsa setan menjelma seperti rekan-rekan tim Balat Official? Karena kan tadi Mas Wisnu bilang dari tim Balat Official pada diam terus kepalanya pada nunduk gitu ya. Ditanyain nggak ada yang nyaut. Jadi ini sebuah keanehan mungkin ya Mas ya. Terus waktu Mas Wisnu nyampe di gubuk itu, apa yang Mas Wisnu lakuin maksudnya? Ya di situ setahu saya itu paling mau istirahat lagi. Mau istirahat, jadi saya ngikut di situ itu pada duduk, tak kira pada istirahat lagi loh, duduk. Saya ngambil minum di tas, udah saya terus saya minum ya, saya diem sama mikir loh, kok aneh banget ya, ditanya kok pada nggak pada nyaut gitu loh. Jadi saya nyoba tanya lagi, ayo Mas, mau pulang jam berapa? Ini udah pagi, sekitar jam 2-an lah, udah pagi. Sama aja nggak ada yang nyaut, nunduk semua Mas itu Mas, diem semua. Udah di situ kok udah belum merasa aneh, tambah aneh di situ Mas, tambah aneh. Jadi saya itu berinisiatif ikut diem loh Mas, soalnya ditanya sama saya pada nggak jawab, diajak ngobrol pada nggak nggak respon. Jadi saya inisiatif ikut diem juga. Pas mungkin tim itu udah pada merasa kelelahan dong juga. Pas kita eksplor kan di situ pas malam itu tuh cuaca kan agak gerimis, habis hujan. Iya, jadi kan saya mikir juga ikut diem di situ. Nah di situ itu saya coba untuk ikut istirahat, tidur loh Mas, tidur. Cuma saya itu di situ sebelum tidur itu saya memastikan wajah Mas Budi, Mas Rizky, Mas Hendri, Mas Bangun, Mas Udin. Cuma di situ masih pada pucat banget loh Mas, mukanya itu masih dengan raut muka yang sama. Iya, masih pakai raut muka yang sama Mas. Jadi saya di situ tidur juga masih rasanya itu rasa takut itu loh Mas, tidur saya. Iya. Nah tidur, terus saya bangun itu sekitar jam 4 jam 5 Mas. Jam 4 jam 5. Iya. Cuman ya pas saya bangun, kok di gubuk itu kosong Mas, udah nggak ada tim loh. Ya. Juga biasanya kalau jam 4 jam 5 kan ada suara azan subuh ya Mas ya. Iya. Di situ nggak ada. Saya tambah rasa takut banget di situ Mas. Udah nggak ada tim, juga biasanya jam 4 jam 5 itu ada azan subuh, itu nggak ada. Jadi saya coba keluar ke gubuk, coba nyari loh Mas. Nyari, cuma nyarinya nyari dengan rasa takut banget loh Mas, terpaksa. Nggak keluar jauh dari gubuk, mungkin cuma di halaman atau di sekitar gubuk. Saya keluar di situ, saya manggil tim semua loh. Cuman nggak ada yang nyaut. Jadi saya masuk lagi ke gubuk. Saya tak tunggu nyampe sekitar jam 9 jam 10-an Mas di situ Mas. Soalnya pas itu HP saya udah mati loh Mas. Yang perkiraannya sekitar jam 9 jam 10-an lah Mas.
karena mungkin udah terang. Iya, udah agak siang. Nah saya bertanya sendiri loh pada diri sendiri, loh kok ini tim nggak ada yang kembali gitu loh mas, pada kemana, toh mungkin pada ninggalin saya apa gimana, saya nggak tahu ya. Karena di situ mungkin Mas Wisnu udah capek, mungkin dari pikirannya tadi morat marut lah gitu ya, campur aduk mungkin ya. Nah di situ saya keluar ya, bawa barang-barang saya itu, saya keluar. Nah pas di situ itu saya melihat salah satu ada warga loh mas, bapak-bapak pakai tudung, bawa pacul, terus bawa ember juga loh. Tak kira itu petani ya mas ya. Jadi saya nyamperin. Pakaiannya gimana pakaiannya? Enggak pakai baju mas, cuma pakai celana biasa, celana kolor, terus tudungan, pakai bawa pacul, bawa cangkul, terus sama bawa ember. Nah, saya nyamperin di situ, saya tanya, Pak, maaf numpang tanya, Bapak di situ tuh saya nanya sama bapaknya itu, lihat nggak ada orang tadi lewat jalan sini, orang sekitar berapa sih, orang 6 ya, orang 6. Bapaknya itu nggak nyaut loh mas, juga diem terus nunduk mas, nunduk. Saya jadi tanya lagi ya mak sama bapak itu, bapak tadi lihat nggak apa ya? Bapaknya itu diem terus nunduk. Jadi saya bilang sama bapaknya, oh ya udah pak makasih gitu ya. Tadi dia nggak nyaut, iya. Terus Mas Wisnu langsung bilang makasih. Iya bilang makasih itu. Saya coba nyari lagi loh, nyari. Nah saya udah ninggalin gubuk itu ya sekitar setengah jaman lah. Saya nyari jalan keluar. Nah di situ kok saya rasanya kok bisa balik lagi ke gubuk itu loh mas. Berarti kayak fata morgana, mungkin kayak pengulangan gitu ya mas. Sewaktu Mas Wisnu waktu pertama udah hilang, udah nggak kelihatan sama tim kan, Mas Wisnu tadi kan merasa kalau yang pertama itu bertemu dengan pohon pinus besar dan pohon cemara. Terus Mas Wisnu muter lagi bersama tim goib mungkin itu ya, bertemu lagi dengan pohon pinus dan pohon cemara. Terus ini yang kedua, Mas Wisnu masuk ke gubuk, terus muter ketemu gubuk itu lagi. Iya, coba nyari jalan keluar. Kok malah kembali lagi ke gubuk itu loh. Kembali ke gubuk itu. Nah terus saya masih berusaha untuk mencari jalan keluar loh. Masih nyari jalan keluar. Terus hari itu udah agak mulai petang loh mas, saya sekitar jam 3 jam 4-an loh. Cuman saya juga ngerasain udah nggak ada suara azan asar lagi mas. Berarti dari tadi jam 10 mungkin ya keluar gubuk terus jalan ngelewatin waktu zuhur juga nggak ada azan. Nggak ada azan mas. Nyampe waktu jam 3 jam 4 nggak ada azan asar. Nggak ada azan asar juga. Nah pas di situ tuh saya istirahat sejenak loh mas, iya di gubuk yang sama itu. Iya, gubuk yang sama tadi itu, istirahat lagi di situ. Nah habis saya istirahat, saya keluar lagi, berusaha untuk nyari jalan keluar lagi. Nah di situ tuh pas saya baru keluar dari gubuk ya mas, dari gubuk, lah kok ada bapak-bapak tadi yang saya tanya itu diem. Oh yang bawa cangkul itu? Iya yang bawa cangkul. Nah saya tanya lagi, habis dari mana pak gitu ya. Dianya itu diem loh. Masih dengan raut wajah yang sama? Iya masih menunduk. Enggak, saya tanya itu enggak nyaut. Juga mukanya itu pucat loh. Saya tanya habis dari mana pak. Terus dianya enggak jawab. Terus mungkin saya mikir, mungkin dia kecapean habis dari sawah gitu ya mas ya. Dari ladang. Iya. Terus Mas Wisnu ngapain lagi di situ mas? Nah saya coba mengikuti bapak-bapak itu mas. Mengikuti bapak-bapak itu bukan ketemu sebuah perkampungan itu loh. Soalnya kan setahu saya warga situ. Jadi saya berinisiatif coba mau ngikutin bapak-bapak itu. Nah
saya ngikutin terus juga udah agak jauh dari gubuk itu loh mas. Saya udah ngerasa jauh dari gubuk itu. Nah juga pas di situ tuh hari udah mau masuk adzan maghrib loh mas. Udah mau maghrib. Udah mau maghrib. Lah nggak tahu kenapa saya sempat nengok ke belakang loh mas, nengok ke belakang. Lah pas di situ itu pas saya madep ke depan lagi itu udah nggak ada bapak-bapak itu mas. Udah hilang iya. Saya tambah takut di situ mas, tambah takut. Duh ini gimana? Saya di situ tuh udah pasrah lah mas, udah pasrah. Tapi sempat nyariin bapak-bapaknya itu dulu. Udah sempat nyari bapak-bapak itu. Cuma tetap aja nggak ketemu mas. Duh ini hilangnya gimana? Sedangkan ini kan masih jauh dari perkampungan gitu mas. Udah jauh dari perkampungan. Saya di situ istirahat lagi, mau minum. Nah pas mau minum itu saya memiliki melihat botol itu tuh udah habis mas. Intinya bekal kita itu udah nggak ada yang tersisa loh mas, udah habis semua. Udah HP-nya mati, air minumnya habis. Itu di situ saya bingung, pasrah. Terus juga saya baca doa yang saya tahu itu ya baca udah seperti Al-Fatihah, terus Qul Huwallah. Intinya yang saya bisa lah, saya berdoa di situ. Saya juga kepikiran sama orang rumah loh mas. Pasti orang rumah pada nyariin saya gitu. Nah pas di situ tuh udah hari itu udah tambah petang loh mas, udah tambah malam ya, tambah gelap. Oh nggak ada suara adzan maghrib juga mas, gitu loh. Udah nggak ada adzan maghrib. Terus saya tambah bingung di situ mas. Duh ini gimana udah tambah malam, nggak dengar suara adzan maghrib. Terus baterai juga udah agak redup, udah nggak terang banget. Saya coba nyari gubuk yang tadi lagi loh. Balik lagi. Lah nyari, terus saya pas waktu nyari gubuk itu tuh, lah saya itu kembali lagi ke pohon pinus yang besar tadi mas. Kembali ke situ lagi. Terus saya kok saya udah berkali-kali nyari kok ketemunya pohon yang tadi terus loh, pohon pinus yang besar loh. Jadi saya tambah bingung, karu-karuan loh mas. Udah pikirannya itu udah ruwet lah, udah campur aduk. Nah saya di situ sempat istirahat di bawah pohon pinus besar itu. Di situ istirahat sambil di situ saya juga udah ngerasa mau nangis mas. Udah ngerasa mau nangis, udah kepikiran ibu saya. Juga saya itu berpikir saya udah fix lah, saya di situ itu udah kesasar. Udah kesasar di situ. Saya cuma ingatnya Allah sama ibu saya di rumah mas. Ya saya itu loh saya ingat ya. Di situ saya udah ngerasa mau nangis. Nah ya intinya intinya itu udah gak karu-karuan lah mas. Di situ udah campur aduk banget di situ. Karena mungkin kalau saya di posisi Mas Wino juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Udah bingung sendirian, capek, perbekalan udah habis, jadi pikirannya udah campur aduk ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga mungkin kalau di posisi Mas Wisnu juga mungkin pikirannya juga udah pasrah mungkin ya gitu ya. Iya mas. Terus di waktu Mas Wisnu istirahat itu ada hal mistis yang Mas Wisnu alami mungkin masih dalam keadaan yang sama? Masih dengan keadaan yang sama mas. Masih saat lemes, terus capek. Ya intinya udah gak karu-karuan banget mas. Nah pas di situ itu saya itu dengar ya masih ada suara perempuan ketawa di belakang saya mas. Dan saya itu berusaha menutup mata dan menutup telinga loh mas. Padahal itu dalam hutan. Iya, dalam hutan perempuan. Iya. Saya berusaha menutup mata sama telinga, cuman suara itu tuh tambah makin terdengar makin jelas loh mas. Makin keras. Iya, makin keras. Semakin saya menutup kuping telinga itu tambah keras.
Nah suara itu tuh makin tambah jelas tambah jelas. Nah saya berusaha menengok ke belakang itu nggak bisa mas, nggak bisa menengok ke belakang sama sekali mas. Nah di sini tuh saya teringat sama apa ya, pesan ibu saya loh mas, kalau apa kita mau explore mau apa ya mbak, yang intinya kalau kita mau explore ya mas, yang mau explore disuruh baca ayat kursi loh mas. Nah di situ tuh saya langsung di dalam hati saya baca ayat kursi mas. Pas saya selesai baca ayat kursi itu, perlahan demi perlahan itu suara itu udah apa, udah agak terdengarnya makin apa ya, udah nggak keras banget mas, udah makin nggak jelas ya, mau menghilang itu loh. Nah di situ tuh saya apa tambah apa ya, nah di situ tuh saya tambah apa, tambah semangat untuk pulang loh mas. Untuk pulang saya berusaha berdiri di dalam hati saya mau pulang loh, berusaha untuk mencari jalan keluar loh, pengen ketemu keluarga. Iya pengen ketemu keluarga ya. Nah di situ tuh saya coba berjalan lurus loh mas. Nah berjalan lurus nggak selang berapa waktu ya mas ya. Nah di situ tuh saya terdengar itu apa, kayak ada orang yang mau manggil apa nama saya loh mas loh. Juga mungkin apa dari tim apa dari warga yang nyari saya loh. Dari di situ mungkin Mas Wisnu udah ibaratnya udah semangat lagi, mungkin karena dengar ada suara-suara manggil nama Mas. Iya, mungkin tambah dikira itu mungkin warga iya, tim yang iya. mungkin kayak gitu ya. Saya jadi tambah semangat lagi untuk apa, mencari jalan keluar loh. Iya. Tapi dalam keadaan Mas Wisnu dengar suara itu, Mas Wisnu benar-benar jalannya itu sendirian terus nggak pakai senter juga. Enggak. Berarti senter dalam udah mati semua. Berarti dalam keadaan gelap itu Mas Wisnu jalan sendiri. Jalan terus ya, jalan. Berarti Mas Wisnu dan waktu dengar suara yang manggil-manggil nama Mas Wisnu, berarti Mas Wisnu menujunya ke arah asal suara itu. Iya, saya langsung nuju loh, langsung nuju. Nah saya madep ke depan itu kayak ada cahaya putih loh mas, cahaya putih. Saya jadi penasaran loh, itu cahaya apa? Sedangkan ini kan masih di hutan, nggak mungkin ada orang yang masuk ke hutan itu sendirian ya mas ya. Nah saya coba langsung apa berpikir loh, oh mungkin ini jalan yang diberikan Tuhan untuk saya pulang itu loh mas. Mungkin karena pembawaan tadi baca ayat kursi. Iya. Nah di situ tuh saya coba apa langsung menuju ke cahaya putih itu loh mas. Nah terus saya apa jalan. Nah pas di situ itu saya kan udah menuju ke cahaya putih ya. Nah di situ tuh saya udah apa sama sekali udah nggak ingat itu loh mas. Udah ya kayak orang pingsan lah, kayak apa ya, udah ngeblank ya, udah waktu masuk ke dalam cahaya. Iya menuju ke cahaya itu. Berarti udah ngeblank. Berarti waktu setelah Mas Wisnu masuk ke dalam cahaya itu, terus nggak tahu lagi Mas Wisnu bangun-bangun berarti udah keadaan ditemukan sama tim. Iya, jadi udah bangun-bangun itu udah di dalam mobil udah ada tim semua di situ loh. Nah di situ mas. Teman-teman, ini sepintas cerita dari Mas Wisnu ya. Mungkin ini juga sebagai pembelajaran buat kita ya teman-teman ya. Jika kita ingin mengeksplor mungkin atau istilahnya datang ke tempat yang bukan tempatnya kita, istilahnya kita harus benar-benar mawas diri teman-teman. Kita boleh bertingkah tapi jangan berlebihan teman-teman. Mungkin Mas Wisnu bisa dijadikan pengalaman, bisa dijadikan pengalaman pribadi. Kita nggak boleh sembrono teman-teman, karena kita hidup di dunia ini tuh nggak sendirian teman-teman. Ada alam-alam lain yang belum kita tahu, yang belum pernah kita tuju teman-teman, seperti alam-alam gaib yang udah Mas Wisnu rasakan mungkin sampai masuk ke alam gaib, sampai bertemu dengan mungkin bisa saya opini saya ini ada seperti siluman-siluman yang mewujudkan dirinya seperti tim dari Blood official gitu ya mas.
yang menjelma. Jadi Mas Wisnu ini seperti dikederkan apa bahasa Indonesianya ya? Di bener masih Dibikin keder lah ya, kita bikin enaknya aja, itu bikin keder. Mungkin satu hal yang dapat kita ambil ya dari hikmahnya, mungkin ya ini hikmahnya bisa kita ambil dari kejadian yang Mas Wisnu alami. Kita harus dimanapun kita berada, mungkin kita harus ingat sama Tuhan kita ya, istilahnya sama Allah, ingat sama orang tua kita, dan jangan sampai lupa dengan doa-doa teman-teman. Karena saya juga sebagai pembelajaran diri saya sendiri ya, Mas Wisnu tadi sempat baca doa, baca ayat kursi, di situ seperti ada mukjizat mungkin ya, mukjizat seperti bayangan putih yang menunjukkan jalan sampai ditemukan sama tim Pelet Official Vidyasari dan Pak Tanpo Jeneng kayak gitu ya Mas Wisnu ya. Jadi pada intinya teman-teman, semoga vlog malam ini menjadi pembelajaran kita semua. Semoga teman-teman juga bisa belajar, bisa menghargai lah ya, menghargai alam lain dan alam gaib mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin dari Mas Wisnu ada sepatah dua kata mungkin buat teman-teman penonton dari tim Pelet Official Vidyasari mungkin. Baik, untuk teman-teman dimanapun kita berada, jaga perkataan, lisan, terus juga tingkah laku, paling cuma itu aja sih Mas. Iya. Teman-teman ya, jadi vlog malam ini kita akhiri aja ya, mungkin penjelasan dari Mas Wisnu tentang kemarin udah jelas ya teman-teman ya. Saya juga merasa kaget atas penjelasan ini dari cerita ini, karena ini ceritanya tuh udah di luar nalar ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan alam lain ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video kami biar channel kami bisa terus berkembang dan menghibur masyarakat. Oke Mas Wisnu, akhir kata saya dan tim Pelet Official Vidyasari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Pelet Official Vidyasari, dukungan Anda semangat kami.